Persib itu dibela sama mafia, jadi mustahil untuk melawan Persib. Terus katanya ada rumor lagi Sergio Castel itu melanggar aturan, nggak boleh bermain untuk Liga Indonesia. Terus ada lagi rumor katanya Persib dibela sama wasit, atau banyak wasit menguntungkan Persib. Seperti itu Mang Sotoy, apakah betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh salam dunia, kembali lagi berjumpa dengan Mamang Sotoy. Kita akan bahas rumor-rumor yang beredar tentang Persib belakangan ini. Mohon maaf sebelumnya Mamang Sotoy baru kembali nih membahas ataupun membuat konten tentang rumor Persib di beberapa Senin sebelumnya. Memang Mamang nggak sempet ya, baru Senin hari ini Mamang baru berusaha untuk memaksimalkan sebisa mungkin harus buat konten tentang rumor Persib, karena beredar belakangan ini rumor-rumor yang negatif tentang Persib. Katanya yang pertama itu rumor bahwa sangat sulit untuk melawan Persib karena Persib dibela oleh mafia. Itu rumor katanya ya. Terus juga ada lagi rumor bahwa si Sergio Castel itu katanya sebenarnya melanggar aturan. Kalau menurut Mamang ya, yang pertama munculnya rumor bahwa Persib itu dibela sama mafia, itu mah biasa lah kalau beberapa klub yang tidak menerima kekalahan setelah dikalahkan oleh Persib, pasti kemungkinan besar seringnya itu mengeluarkan statement-statement yang ya kurang nerima. Jadi keun we lah rek ngomong nanti. Terus lagi ada lagi rumornya, rumor yang kurang begitu nggak enak juga didengar, karena kalau nggak salah ini memang terima informasinya dari orang dalam, orang dalam dari yang menghembuskan rumor bahwa Sergio Castel itu nggak maksudnya melanggar aturan, karena penetapan Sergio Castel didaftarkan itu sudah melewati tanggal yang ditetapkan. Nah, itu cuman Persib doang yang dibahas, yang lain nggak. Banyak kok pemain-pemain yang barengan yang ditetapkan itu mendekati tanggal 6 Februari kan Windows transfer lagi. Transfer market yang kedua itu kan Januari ya. Batas akhirnya itu di tanggal 6 Februari. Itu udah semua baik di Liga Indonesia ataupun dunia itu rata-rata dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 6 Februari dibukanya. Ditutupnya tuh tanggal 6 Februari. Banyak, apalagi Liga Indonesia, semuanya banyak kok. Ada beberapa klub yang mendaftarkan pemainnya itu mendekati tanggal 6. Kenapa hanya Sergio Castel yang dibahas? Ini menurut memang nggak bagus lah ya. Dan ternyata yang menghembuskan rumor ini kalau nggak salah dari ulah yang disebut lah, pasti bobotoh ge udah pada tahu ya semuanya. Terus kenapa baru bahas sekarang nih tentang rumor-rumor Persib? Iya, sebelumnya kembali lagi Mamang minta maaf ya, karena Mamang nggak mau mendahului manajemen, dan Mamang juga harus menginformasikan beberapa pemain yang masuk ataupun pemain-pemain yang diincar oleh Persib itu benar-benar sesuai. Kalau nggak sesuai, Mamang nggak mau dibilang hoax, ntar Mamang disamain lagi sama aki-aki gede wadul. Embung Mamang mah. Jadi Mamang memang kepengen banget tuh si kayak Ragnar Oratmangun asup ke Persib. Terus ada Sergio, lain Sergio, tapi Sirus Margono. Tapi ya ternyata keputusan manajemen kalau menurut Mamang sangat tepat. Adam Prisbeck tidak didaftarkan untuk Liga Indonesia di musim kedua. Maksudnya di pertengahan sisa akhir musim di 2005-2026, tetapi tetap didaftarkan di ACL. Nah, pengganti daripada Adam Prisbeck adalah Made Wirjawan. Made Wirjawan yang mana dia saat ini menjabat sebagai asisten pelatih kiper, ternyata dijadikan juga sebagai pelapis daripada kiper Teja. Jadi nggak ada masalah, menurut memang keputusan manajemen tepat demi mengamankan, karena biar gimana kayak Ramon Tankyu itu masih bagus sebenarnya. Terus juga Andrew Jung bagus, Adam Prisbeck juga sebenarnya bagus, cuman memang Adam Prisbeck memang perlu menit bermain yang banyak supaya kembali mendapatkan performanya gitu. Jadi kita kasih kesempatan Adam Prisbeck untuk tetap
untuk bisa menunjukkan kualitasnya. Kan sayang kalau sampai udah beli mahal-mahal, ada respect terus ternyata main cuma sekali terus dilepas gitu aja, sayang gitu. Jadi keputusannya yang tepat gitu. Terus kenapa Sergio Castel? Sergio Castel itu gila itu. Jadi Sergio Castel itu bisa disebut sebagai pemantul, dan juga dia itu beberapa cuplikan Bobotoh juga pasti semua melihat ya. Dia di ruang sempit dan juga diapit beberapa back musuh, dia tetap masih bisa ngegolin. Itu luar biasa kalau menurut Mamang. Terus juga asisnya dia lumayan, ya kan. Pergerakan tanpa bolanya dia juga lumayan. Ya kita berharap semualah, mudah-mudahan ada pengganti daripada David da Silva, entah itu si Ramon Tankyu, entah itu si Andrew Jung, ataupun Sergio Castel. Mudah-mudahan tiga-tiganya gacor ya. Semua kita doakan semua teman-teman supaya Persib nggak hanya menang 1-0, 1-0, 1-0, satu gol mulu ya. Banyak beberapa bobotoh yang menyayangkan, kok kayaknya Persib nih kayaknya males banget untuk bukannya males, tapi selalu setiap permainan ataupun setiap bertanding menang sih, memang menang, tapi golnya tipis terus. Nggak penting jumlah gol, yang penting menang. Mamang setuju dengan filosofi daripada Bojan Hodak, aki-aki Gede Wadul. Salut. Nggak penting jumlah gol, tapi yang penting adalah menang. Nggak penting kualitas pertandingan ataupun gaya permainan yang berkualitas, tetapi judulnya menang. Itu lebih penting. Tapi kalau melihat daripada permainan yang kemarin melawan Malut United, kembali Mamang bilang, permainan, gaya bertanding, dan skill yang dikeluarkan ataupun ditunjukkan oleh para pemain Persib kemarin itu luar biasa. Dan benar-benar di luar ekspektasi ya. Artinya apa? Di 2026 nih, awal tahun 2026 ini, baru kali ini Mamang melihat permainan Persib itu enak banget dilihat. Luar biasa. Dan kembali lagi Mamang mengucap bahwa brilian, Bojan Hodak brilian. Ya kan? Terus juga kita bahas lagi masalah rumor. Selanjutnya gimana nih? Kayaknya ada si Joy Polisi gagal katanya, macem-macem lah. Ya mudah-mudahan kalau seumpamanya ada benernya nggak jadi di tahun ini. Karena apa? Ada kemungkinan Joy Pelupesi di akhir tahun ini dia itu udah free transfer. Nah kalau kemarin seumpamanya Joy Pelupesi ditebus di pertengahan musim, otomatis ada budget yang dikeluarkan oleh pihak Persib untuk menebus klub Joy Pelupesi di klubnya yang saat ini gitu. Jadi lebih baik nanti nunggu free transfer alias gratisan, tinggal bayar gaji doang. Seperti itu. Begitupun juga dengan Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun kemungkinan besar juga nanti di tahun depan ini, di akhir musim ini, dia akan statusnya free transfer seperti itu. Yang Mamang sedikit agak sesalkan, nah atau si Mario Zilsra-nya, etapan udah jelas-jelas orang Bandung, keturunan Bandung. Kenapa ke tetangga sebelah? Ya udah nggak apa-apa kalau Mamang sih. Memang Mamang sebenarnya pengen banget Mario Zilsra itu kepengen ke Persib supaya ya namanya dia keturunan Bandung ya, keturunan Sunda, jadi kepengen lah. Tapi kalau Mamang perhatiin nggak ubahnya kayak kalau kita kilas balik Mario Zilsra sama siapa? Sama Atep. Atep juga kan dulu gitu, merintis di Persija, matangnya di Persib. Biarin aja dulu Mario Zilsra, biar dia menemukan ataupun semakin memperbanyak menit bermainnya di Persija. Begitu sudah kelihatan visinya dan gaya permainannya, mudah-mudahan Persib mau merekrut Mario Zilsra, ya nggak? Mudah-mudahan. Yaudah segitu dulu dari Mamang tentang rumor Persib di kali ini. Mohon maaf Mamang nggak bisa update setiap hari Senin tentang rumor Persib. Udah ya, segitu dulu. Hampura kasadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.